Bapak Ibu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-syirki bika sayyi'al amal wa nastaghfiruka lima la na'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam Ahad ini, atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman, Islam, sehat, nikmat, kesempatan hidup, banyak umur, kita masih diizinkan untuk bisa hadir datang di majelis di tempat di mushola yang insya Allah senantiasa dengan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT ini. Mudah-mudahan niat tangga perjalanan kita, dunia kita, hadirnya kita, mengkaji dan mengajinya kita selalu bersama dengan cinta dan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita sampai ke mushola ini Allah bayar, Allah beli, Allah ganti ya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah nikmatkan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah di jalan yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat nanti syafaat uzma dari beliau akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di telaganya Allah, di surganya Allah, di bawah bandikan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kita masih membahas di surat Yasin ayat 12 yang pada malam hari ini adalah pembahasan kita inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Allah lah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Allah berfirman di surat Yasin ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab hidup yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sahabat sekalian, di 2 pekan terakhir kita sudah bahas. Yang pertama adalah wa'atharuhum, jejak bekas yang mereka tinggalkan. Lalu yang kedua, seperti yang di tulis yang sudah dihapus 2 pekan yang lalu, ada tubuh maqaddam, Allah catat apa-apa yang sudah kita kerjakan. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas ya maju depan, inna nahnu nuhyil mauta. Jadi kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Ya.
Jadi Allah yang menghidupkan orang yang mati. Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Makna ini ada dua. Yang pertama adalah Allah hidupkan setelah kematian. Yang kedua, Allah hidupkan hati yang mati, yaitu dari kegelapan kepada cahaya. Ada cahaya. Dan yang pertama, hidup setelah kematian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, ya, Al-Baqarah ayat ke-28. Di sini Allah menyatakan bahwasanya kita mengalami dua proses kematian dan dua proses kehidupan. Dua kali mati, dua kali hidup. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam ayat ini, kaifah takfuruna billah. Kenapa sih kok kamu ingkar kepada Allah? Kamu kafir kepada Allah. Kamu membangkang perintah-perintah Allah. Kamu tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Allah menegaskan di sana. Kenapa sih kok sampai kamu durhaka? Kenapa sih kok sampai kamu mengingkari aku? Kenapa sih sampai kamu tidak mau menjalankan perintahku? Katamu, kaifah takfuruna billah. Wa kuntum amwat, padahal dulu kamu mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Jadi ini harus kita imani. Allah katakan kita mengalami dua kali mati, dua kali hidup. Ini yang harus sama-sama kita percaya, kita imani, kita yakini. Kalau manusia itu, ya, atau kita ini sebagai manusia mengalami dua kali kematian, dua kali kehidupan. Dan dua kali kematian, dua kali kehidupan ini menjalani yang namanya 7 proses atau 7 fase. Untuk gampang menghafalnya, ya, jadi menghafal bukan cocokologi, ya, tapi menghafal 7 fase itu, yaitu manusia itu kan al-insan. Al-insan. Ya, kita 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau manusia ini manusia. Nah, ini kan ada 7, ya. Ada 7 fase, 7 proses. Nah, Allah mengatakan di 3 proses ini adalah fase kematian, ya, fase kematian, ya, atau mati lah. Lalu yang keempat dan kelima ini adalah hidup, dan yang keenam adalah ini mati, kemudian yang ketujuh adalah hidup. Dari mana? Ya, karena kita tahu fase pertama ini adalah masih fase yang belum berbentuk, masih berbentuk nutfah. Yang kedua alaqah, ya. Yang ketiga adalah mudghah.
Kudowo. Ini ya. Allah katakan di sini ya, kita lihat di surat 76 surat Adam ayat 1. Ini kita belum bisa disebut ya, masih belum bisa, bentuk yang belum bisa disebut. Boleh dibaca? Ada atau Al-Insan ayat 1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dan masa yang seperti belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Allah disebut perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Iya, ayat 1. Ayat 1 aja. Udah tadi ya. Baik, Bapak dan sahabat yang Allah muliakan, Allah katakan jelas kita melewati masa yang saat itu kita belum bisa disebut ya, model misalnya hari ini ya, atau saya lupa jadi Regi, sebagai cara ketemu jadinya nyebutnya susah. Regi ya. Itu masih belum bisa disebut. Bahkan itu kalau bisa dikatakan di situ kita masih bentuk daripada sperma, air yang pinak, air yang bau, air yang jijik, masih belum bisa disebut saat itu ya. Makanya ini fase itu ada, kita masing-masing. Yang perempuan juga masih dan mungkin belum bisa disebut apa, laki juga begitu, ya, dia masih disebut sperma dan yang lainnya. Lalu kemudian kata Allah, setelah itu di surat 23 ayat 12 sampai 14 baru ini, ya, Allah bisa sebutkan di sini prosesnya setelah terjadinya akad nikah atau bertemunya kelamin laki-laki ya dengan kelamin perempuan. Boleh dibaca? Surat 23 12 sampai 14.
Ya awalnya ini kita masing-masing tahu kalau unsur yang ada pada manusia itu ya, kalau di unsur kimianya itu ada unsur karbonnya, hidrogennya, oksigennya, nitrogennya, ada fosfornya, ada ferumnya, besi dan juga yang lainnya. Ya itu. Kemudian ketika terjadinya tadi ya pertemuan antara sel telur dengan spermatozoid yang ada di dalam rahim ya, sperma atau nutfah, lalu kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian fulgor, segumpal daging ya. Nah ini yang Allah berikan pelajaran kepada kita semua, dan ini sudah ada ya, terbukti di dalam teknologi pada hari ini. Lalu kemudian setelah dia sampai pada fulgor yang tidak ada di dalam kedokteran, itu dijelaskan oleh Allah ya di dalam hadis Arba'in ya, nomor keempat, Arba'in nomor keempat, ya di mana nutfah selama 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, total 120 hari, dibagi 30 berarti 4 bulan. Nah 1 per 4 bulan inilah dalam hadis Arba'in Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. Nah ini yang tidak ada dalam kedokteran, tidak dijelaskan di sana ya, meniupkan ruh. Dan ini dikuatkan di dalam surat 15 ayat 29. Boleh dibaca? Dikuatkan di 15 ayat 29. Allah mengatakan dalam Quran ya, di sini jelas Allah cukupkan kejadiannya, yaitu nutfah, alaqah, mudghah, kemudian Allah cukupkan ruh ke dalam rahim ya. Jadi ini penjelasan di 15 menguatkan hadis Arba'in nomor 14. Lalu juga ada yang tidak dijelaskan di dalam ilmu kedokteran, yaitu ketika dia di alam ruh akan ditiupkan ke rahim sang ibu. Ini ada perjanjian, statement antara Allah dengan ruh. Surah 7 ayat 172. Ini yang tidak dijelaskan di dalam ilmu kedokteran, yaitu statement perjanjian ruh ya di dalam rahim sang ibu. Sebelum ditiupkan ke rahim sang ibu berjanji kepada Allah sebagai Rabb. Bisa dibaca 772. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Engkau ilah kami. Kami bersaksi. Iya benar. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.
Allah berfirman Quran, ya. Ini yang tidak dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Kalau sebelum roh ditiupkan ke dalam sang ibu, itu roh melakukan fit and proper test, istilahnya uji kelayakan dulu. Mengakui nggak dia Allah sebagai roh, ya, sampai Allah mengatakan, ya, dikatakan alastu birabbikum, wahyu, bukankah aku ini roh kamu, pencipta kamu, pemilik kamu, yang memberikan rezeki kamu, yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu. Allah minta penegasan dari benar, pengakuan dari lu. Apakah tahu? Qalu, berkata bala syahidna, benar ya Allah, aku bersaksi, aku bersahadat. Makanya para ulama banyak menafsirkan ayat ini adalah syahadat ruh di alam arwah, ya, di alam rahim, ya. Jadi ini sepengakuan manusia kepada rububiyatnya Allah, mengakui Allah sebagai roh, pencipta, pengatur, pemilik, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang mematikan, ya, itu pengakuannya manusia kepada Allah. Agar nanti ketika di akhirat dia nggak akan bisa menolak, kata Allah. Dia nggak bisa ngeles, gitu ya istilahnya. Ya, aku nggak tahu ya Allah, aku belum ngerti ya Allah, aku nggak paham ya Allah. Padahal ketika di alam rahim dia pernah berjanji kepada Allah, ya, di alam ruh maksudnya, dia pernah berjanji kepada Allah, pengakuan dirinya mengakui Allah sebagai Rabb, syahadat rububiyah ini, ya. Baru kemudian setelah fit and proper test uji kelayakan ini dianggap lulus oleh Allah, maka ditiupkanlah ruh ke dalam rahim sang ibu. Makanya di tempat inilah fasenya fase alam rahim, ya, di fase alam rahim, ya, surat Az-Zumar ayat 6, ya, di sini. Lalu kemudian setelah di alam rahim ini, ya, masuk kepada 5 ada alam dunia yang saat ini kita jalankan hari ini. Namun di antara 4 dan 5 Allah menegaskan, ya, Allah keluarkan dulu bayi dari perut sang ibu. 16 ayat 78, ya. Ini Allah katakan, Allah keluarkan min butuni ummahatikum, ya, bayi itu dari perut sang ibu. Jadi ada prosesnya. Dan ketika dikeluarkan oleh Allah ini, itu ada yang normal, ya, ada juga yang tidak normal kelahirannya maksudnya, ya. Ada yang kelahirannya itu pas 9 bulan 10 hari, tapi ada juga yang kurang dari 9 bulan atau yang disebut prematur, ya. Dan Allah juga jelas ini di dalam surat 22 ayat 5, ya. Itu sampai sedetil-detilnya Allah jelasin, ya. Ada yang normal, ada yang prematur. Bayangin nih, sampai Allah menjelaskan ini. Ada kesini lagi, kenapa masih takbir juga sih? Boleh dibaca nih 25, artinya aja 22 ayat 5. Jadi wahai manusia, jika kamu melakukan hari kebangkitan, maka sebelumnya kamu telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya.
dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Lengkap benar tuh. Ya, Allah ingetin lagi sama orang yang gak percaya akan datangnya hari kebangkitan. Kalau dulu bukan asalnya dari nutfah alaqah mudghah, ya, lalu kemudian kata Allah, ya, aku keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan waktu yang pas maupun waktu yang tidak pas atau prematur. Ya, itu Allah jelaskan. Ya, sampai kamu akhirnya hidup dan kamu menjadi tua. Ya, itu Allah kasih tahu di sini. Artinya jelas di sini, ya, Allah menyatakan di sini, Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Nih. Dan akhirnya kita berada di dunia. Jadi dunia ini, ya. Jadi ini sebagai peringatan bagi untuk kita, kalau sampai kita nggak percaya kepada hari kebangkitan nanti, yang sudah kita bahas pada giliran yang lalu, mana tubuh makan dalam, ya, nanti semua yang kita lakukan Allah catat dan Allah akan sidangkan. Kalau kita nggak percaya, Allah ingetin lagi, dulu asal kamu dari mana, dan sekarang kamu ada di mana, dan kamu akan mau kemana. Nah, makanya Allah katakan, ya, Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu, dan Allah jadikan kamu bisa mendengar serta melihat. Nah, baru kita masuk ke alam dunia. Dan di alam dunia ini, ya, ini yang saat ini kita sedang jalankan, ya, ini ada juga 3 fase saja yang akan kita jalankan, yang juga pernah kita bahas, ya, pada saat yang lalu, ya, yakni tentang umur kekuatan, yaitu di sini kelemahan pertama, umur kelemahan pertama. Baik, alhamdulillah ini baru, ya. Baik, kita pernah bahas di tema yang sebelumnya, yaitu usia tua, umur panjang tidak menyebabkan ibadah berkurang. Dan kita bahas di sini surat 30 ayat 54, di mana 34 ini fase umur yang kita lewati. Yang pertama adalah doifer, ya, umur kelemahan. Kemudian setelah itu kuatan, umur kekuatan, ya, kekuatan. Lalu yang ketiga doifa wasailah, ya, lemah dan berbeban, lemah dan berbeban, ya. Kita udah panjang lebar menjelaskan ini, di mana lemah adalah ketika dia masih berada dalam alam rahim, kemudian balita, ya, atau balita, anak-anak, remaja, ya, baru masuk ke umur kekuatan setelah dia dewasa, mumayyiz, ya, dewasa itu mumayyiz, seperti Nabi Ismail alaihissalam yang sudah bisa berargumentasi dengan bapaknya, yang udah bisa mumpuni berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu yang dikatakan dewasa. Jadi udah nggak neda lagi sama orang tua, ya. Dan juga dewasa juga diartikan dia menikah, atau kalau di
dalam dunia kerja usia produktif. Ya, usia produktif itu usia 20 tahun sampai pas pensiunnya aja. Ada yang 55, ada yang 58, ada yang 60. Namun kalau menurut Allah usia produktif itu nggak ngelihat dari umur. Ya, kalau model Pak Rusdi ini masih produktif walaupun umur sudah hampir 80 ya Pak, hampir 80, tapi masih produktif. Buktinya masih bisa naik motor sendiri kemana. Ada yang anak muda yang lebih muda dari Pak Rusdi ya, kalau datang haji ya harus diantar gitu kan. Artinya ini produktif itu nggak melihat daripada umur. Ya, kita tahu dalam sejarah yang paling tertua ya ataupun wanita yang paling tua di masa Rasul adalah Asma binti Abu Bakar ya, atau juga sahabat Khulafaur Rasyidin itu umur 88 tahun sahabat Utsman bin Affan masih memimpin menjadi khalifah ya. Makanya nggak bisa dikatakan masa kekuatan itu tadi setelah pensiun selesai ya, nggak ada dalam Islam ya. Kalau ada, kita lihat banyak orang yang nggak punya agama, istilahnya nggak memahami agama, nggak ngerti agama, setelah pensiun stres, nggak lama mati kan gitu ya. Ya stres, mau ngapain lagi bingung. Paling ada di depan rumah gitu ya, duduk-duduk itu kena sinar matahari, atau juga kadang pergi ke pos ronda dan yang lain, hanya begitu saja. Tapi yang produktif kita lihat umat Islam yang mengerti bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan waktu yang Allah berikan, kesempatan hidupnya masih ada, dia lakukan untuk ibadah pada Allah. Ibadah bukan hanya amrun min Allah, tapi juga amrun min nas, bisa bermanfaat pada orang lain, itu produktif ya. Atau kemarin yang mendapatkan hadiah 100 juta dari Pak Prabowo ya, guru matematik umurnya 80 tahun, itu kan dapat hadiah ya, lihat nggak ya? Iya, lagi Hari Guru Nasional ya, Hari Guru Nasional itu ya, seorang guru di Jogja umur 80 tahun, guru matematik, dia mendapatkan hadiah 100 juta ya, ditambah fasilitas lainnya. Itu 80 tahun itu otaknya masih jalan, matematik loh ya. Ingat matematik ini, yang semuanya itu rumus-rumus yang ada di otaknya itu masih ada. Jadi itu masih yang dikatakan produktif. Atau kita lihat Nenek Aisyah, umur 80 tahun dia habis Al-Quran 80 tahun. Coba bayangkan ya, ini sampai Nenek Aisyah itu ya, umur 80 tahun dia habis Al-Quran, artinya masih produktif di dunia. Sementara yang dikatakan ya dari Pak Saimah, lemah dan keluar itu dari inti, kemana-mana udah pakai popok, kemudian dia pasti namanya itu dipapak gitu ya sama keluarganya ya, benar-benar udah nggak bisa banyak berbuat. Kalau sini semua masih produktif, walaupun jenggot itu pada putih ya Pak ya, tapi masih produktif, masih semangat gitu ya untuk bagaimana bisa menghadap Allah dengan baik. Makanya umur panjang tidak menyebabkan amal soleh berkurang, malah semakin panjang umurnya semakin banyak amal solehnya. Itu kata Nabi, beruntung orang yang umurnya panjang banyak amal solehnya, rugi orang yang umur panjang tapi dikit amal solehnya. Makanya ya di dunia ini ya benar-benar harus kita optimalkan, maksimalkan kesempatan hidup yang Allah berikan. Ya kalau Allah ingatin di surat Al-Hijr surat 15 ayat 99 terakhir,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah hatta sampai ya'tiyaka datang kepada kau kematian. Jadi sampai mati. Ya, di sisa-sisa tarikan nafas, di setiap tarikan nafas itu adalah untuk ibadah. Setiap tarikan nafas kita, bagaimana kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Baru kemudian setelah hidup di sini, ya setelah di dunia, maka kita akan menuju kepada kematian, ya, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Jadi di sini Allah katakan dulu di 5 mati dulu di sini, ya, mati, ya, dimatikan dulu oleh Allah. Baru kemudian setelah itu dia yang keenam ini ada di alam barzah, alam kubur, ya. Kalau secara kasat mata alam kubur 1 kali 2 meter yang kita lihat itu alam kubur secara kasat mata. Tapi alam kubur yang menurut Allah SWT tidak 1 kali 2 meter. Ya Allah jelasin di 40 ya, ayat berapa di sana, 60 ya? 46. Ayat 46. Bagaimana gambaran alam kubur ini? Ya alam kubur boleh dibaca 40 ayat 46 alam kubur. Jadi bagaimana gambaran alam kubur? Boleh? Ya, betul. Dan lengkap. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat. Allah Jadi Allah gambarkan di sana bagaimana alam kubur, ya, tempat persinggahan menuju akhirat. Itu digambarkan oleh Allah, azab yang akan didapat Allah tampakkan neraka, ya, dari pagi sampai sore hari. Itu Allah tampakkan neraka kepada orang-orang yang diazab itu. Jadi nonton pemandangan neraka itu kan. Dalam setiap hari itu, tiap hari nonton aja dari pagi sampai sore. Ingat 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, ya. Surat 32 ayat 5 kan jelas. Jadi 1 hari itu 1000 tahun kita nonton, ya. Apakah saat itu nonton biasa saja? Ngeri. Yang namanya neraka kita tahu kan, tempat pembakaran kulit, tempat penggeprekan, tempat penjilidan, ya. Kemudian juga penghancuran. Bayangin kita melihat aja di Jalan Sultan Agung itu ada orang yang kegiatan trailer, ya, pecah palanya udah kayak apa kita, ya, udah pusing udah. Kalau nggak biasa melihat darah apa otak berceceran itu udah kayak apa tahu. Saya yakin sama sekali pernah melihat kejadian itu. Atau pernah kita lihat ada maling atau apa sampai dibunuh, sampai dicacak-cacak, kita lihat juga kayak apa tahu, atau kupingnya diiris kayak apa tahu. Itu coba lihat, itu begitu pedihnya kita melihat. Dan itu tiap hari sampai datangnya kiamat. Tuh bayangin. Jadi udah merasakan begitu beratnya melihat daripada neraka di sana. Allah kasih gambar kepada kita di sana. Dan azab kubur itu udah kita rasakan di dunia juga. Tadi seperti contohnya, misalnya kita lihat ada orang yang kelindes truk, kelindes trailer, sampai pecah palanya, sampai muncrat daripada otaknya dan darah berceceran. Kita
sana yang selama 1 hari 1000 tahun itu kita melihat sampai hari kiamat. Coba bayangkan. Ya ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lainnya. Apakah dosa ghibah, apakah dosa kencing sembarangan, ya kencing gak bersih maksudnya, ya baju ataupun ada najis yang nempel, tetap bayar sholat akan terkena azab kubur. Atau yang suka makan riba itu kena azab kubur. Namun gambaran Allah di 40 ayat 40 ini jelas itulah gambaran dari yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Baru kemudian kita masuk ke alam akhirat, ya, di mana alam akhirat ini kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Bahkan tulang-tulang kita yang sudah remuk, yang sudah berceceran, bahkan sudah yang menjadi debu, yang dihancurkan, yang dibakar, sudah bertebaran kemana-mana, Allah satukan lagi. Allah katakan di surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 1 sampai 4. Ya, di situ artinya dia saya tulis, ya, baik karena waktu yang bentar lagi. Di sana ada tertulis, aku bersumpah demi hari kiamat, aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna. Ini Allah tegaskan. Walaupun mayat korban air Asia yang meledak, yang jatuh ke laut yang dekat Karawang, yang tinggal serpian-serpian kulit, Allah satukan lagi nanti. Atau juga mayat-mayat yang dibakar, ya, di krematorium yang ada di Cilincing, Allah akan satukan lagi nanti. Allah satukan lagi nanti, ya. Dan semuanya berawal dari tulang ekor yang akan tumbuh nanti. Kemudian tumbuh semuanya, termasuk jari-jari yang sudah hilang pun akan sempurna kembali. Bahkan di akhirat antara jasad kita dan ruh kita bersatu. Saat ini di dunia ruh dan jasad bersatu. Di alam kubur jasad dan ruh berpisah. Jasad kembali ke tanah, ruh yang kemudian Allah akan tanyakan melalui malaikatnya. Lalu di alam akhirat nanti ruh dan jasad disatukan lagi. Bahkan di dalam hadis qudsi, ya, tubuh kita ini di bahu kita ini sampai, ya, 3 atau 4 kali luasnya seperti luas lapangan sepak bola. Ini bahu. Biar apa? Biar merasakan begitu pedihnya siksa api neraka. Yang segini aja baru kena sakit, apalagi kalau sampai berapa kali lapangan sepak bola. Hari ini kita megang atau kena, ya, apa istilahnya tuh, kesundut lah, ya, ke sundut kingkong, ya, obat nyamuk kingkong, ya, kesundut kaliannya 70.000 kali panasnya dari kesundut pada hari ini. Itu yang nanti ada di akhirat. Nah, untuk itulah Allah memberikan gambaran tentang akhirat itu di dalam surat An-Nahl ayat 17-36, ya. Apakah itu tentang yang namanya surga yang akan diberikan kepada orang yang beriman, ataupun neraka yang akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka atau melampaui batas, ya. Saya sengaja ambil 17-36 karena ini sudah komprehensif masuk, ya. Sungguhnya hari putusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa, ya, beberapa pintu. Gunung-gunung pun dijalankan, maka yang menjadi seperti kota penggara. Sungguhnya neraka jahanam itu menimpakan tempat mengintai bagi penjaga neraka.
dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanak sebagai pembalasan yang setimpal. Sungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal manusia. Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yaitu surga, yaitu kebun-kebun buah anggur, gadis-gadis molek yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Hal itu sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Rohmu. Amin. Allah berfirman di Quran. Ini baru gambaran sedikit. Bisa lagi baca di ayat lainnya di surat Az-Zumar misalnya. Ya, itu akan terlihat juga bagaimana gambarannya. Ya, di dalam surat Al-Qamar, di dalam surat Al-Qiyamah, ya, termasuk juga di ayat-ayat juz amat atau juz 30. Kita lihat bagaimana di sana begitu beratnya api neraka. Dan lalu kemudian penjelasan yang kedua yaitu menamui mauta, yaitu Allah hidupkan hati yang sudah mati. Allah hidupkan mereka dengan keimanan setelah kekafiran, dengan ilmu setelah kebodohan mereka. Seperti yang Allah katakan di Ibrahim ayat 4, ya, mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Kita banyak hari ini melihat orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka mualaf, yang tadinya dari nonis kemudian jadi Islam, yang tadinya juga mereka jahil, yang nggak ngerti agama kemudian mereka belajar Islam. Itu karena ilmu, karena mereka mau mendekati ilmu, karena mereka mencari ilmu, karena mereka mau mencari kebenaran, sehingga hidayah datang, sehingga Allah hidupkan hati mereka yang sudah mati. Jadi Allah yujuku minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan manusia dari zulmat, dari cahaya, dari gelap gulita menuju pada cahaya terang benderang. Ya, dari gelap tidak punya ilmu menuju kepada memiliki ilmu, dari kesesatan menuju kepada hidayah Allah. Inilah makna nuhil mauta. Ya, inna nahnu nuhil mauta. Allah yang menghidupkan hati orang-orang yang mati. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita memahami makna Allah menghidupkan orang mati. Yang pertama, Allah akan bangkitkan nanti kita dari alam kubur, ya, dan kita akan hidup kembali di akhirat. Dan yang kedua adalah Allah menghidupkan hati kita yang hari ini mati, yaitu dengan ilmu. Dengan kita mau menuntut ilmu, mau bermajlis taklim, mau bertolakul ilmu, maka disitulah hidayah Allah berikan kepada kita. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya dari Allah, jangan ragu. Salah dari saya mohon maaf. Dan terima kasih atas fokus dan perhatiannya dalam kajian malam hari ini.